Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sofi Abi dari Rumah Quran Kalimatul Murur. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan makna pendidikan. Di episode kali ini kita akan membahas lebih spesifik, yakni tujuan pendidikan dalam Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa tujuan ini sangat penting untuk kita ketahui? Simpel saja, karena kita akan kebingungan dalam menempuh perjalanan jika kita tidak tahu kemana tujuan kita. Sudah pasti kita akan tersesat. Jadi, sebelum kita memulai pendidikan, sebelum kita melaksanakan sebuah pendidikan, kita harus tahu lebih dahulu apa tujuannya. Biar apa yang kita lakukan nanti tidak asal-asalan. Nah, jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu renungkan sekarang dari tujuan tadi. Apakah kira-kira tujuan itu sudah tercapai di negara kita saat ini? Saya rasa masih jauh panggang daripada api. Atau realitanya masih sangat jauh daripada ekspektasi yang kita inginkan. Tapi tidak mengapa. Yang terpenting, kita sudah jujur dan apa adanya terkait keadaan kita saat ini. Sebab perbaikan dan perubahan tidak akan bisa terjadi tanpa adanya kejujuran dan kesadaran tentang realita yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian, untuk memahami tujuan pendidikan dalam Islam, kita harus terlebih dahulu paham tentang tujuan penciptaan manusia. Loh, apa hubungannya tujuan penciptaan manusia dengan tujuan pendidikan dalam Islam? Sangat jelas sekali ada kaitannya, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan itu sudah jelas untuk mendidik manusia. Sebagai contoh, ibarat kata kita dikasih sebuah tanah liat. Tapi kita tidak diberi arahan atau tujuan tentang mau diapakan tanah liat ini. Otomatis karena kita tidak diberi arahan, maka kita akan membuatnya dengan seenak kita, semau kita, asal-asalan. Nah, begitu pula dengan manusia. Ketika kita dihadapkan dengan seorang manusia, lalu kita diperintahkan untuk mendidiknya. Kalau kita tidak punya tujuan, kita akan bingung mau menjadikan manusia yang seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu tujuan penciptaan manusia. Nah, sekarang apa sih tujuannya? Kita sebenarnya bisa menemukannya di dalam Al-Quran. Saya sudah coba cari dan menemukan ada 2 ayat yang membahas tentang tujuan penciptaan manusia. Ayat yang pertama itu adalah Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ada kata kuncinya di sana yang perlu kita garis bawahi, adalah kata ibadah. Manusia diciptakan untuk beribadah. Inilah tujuan yang pertama. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa tindakan, perkataan, atau pikiran selama hal itu tidak dilarang dalam syariat Islam. Jadi, ibadah itu bukan hanya soal sholat, bukan hanya soal puasa, zakat, haji.
apapun bentuknya, selama tidak dilarang dalam ajaran Islam dan memiliki nilai manfaat, hal itu adalah ibadah. Nah, ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, itu terbagi menjadi dua. Ada urusannya dengan Tuhan atau dengan Allah, dan ada urusannya dengan manusia. Atau kita biasa sering menyebutnya dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Dengan Tuhan, contohnya seperti yang saya tadi sebutkan, sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Quran. Artinya segala bentuk interaksi kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, kalau dengan manusia, ini banyak sekali contoh-contoh ibadahnya. Seperti contohnya adalah sedekah, membantu orang lain, mendoakan orang lain, meningkatkan kesejahteraan orang lain, bahkan hal sepele seperti menyingkirkan gangguan di jalan, menghibur orang lain, mengucapkan salam. Itu semua adalah bentuk ibadah. Bahkan tidur pun ibadah jika niatnya adalah untuk menjauhi maksiat atau menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga, mencari nafkah, mendidik anak, mencuci baju, membersihkan rumah, mencuci piring, bangun malam karena anak menangis. Semua aktivitas itu adalah ibadah. Karena bapak ibu sudah melakukan tanggung jawab dengan baik. Jadi, jangan lagi menganggap ibadah itu sebatas ritual. Ibadah itu sangat luas cakupannya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat kedua, yaitu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Saya akan coba bacakan di penggalan ayat awalnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini ayat yang kedua. Kata kuncinya adalah khalifah yang perlu kita garis bawahi. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah ini sebenarnya banyak arti dan tafsirnya. Tapi saya lebih senang mengartikannya dengan perwakilan Allah di muka bumi. Bayangkan Bapak Ibu, sebenarnya kita semua ini adalah makhluk yang spesial. Kita adalah makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah di antara makhluk ciptaannya yang lain. Sampai-sampai kita diberi tugas, diberi amanah untuk mewakili Allah di muka bumi. Emang tugasnya apa? Macam-macam, tergantung keahliannya. Tapi tugas utamanya adalah, yang pertama tentunya adalah menjaga bumi, merawat bumi, menjadikan bumi sebagai tempat yang penuh kebaikan, menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman ditinggali, nyaman untuk beribadah, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, dengan keahlian kita masing-masing, kita sebenarnya sudah berperan jadi khalifah. Contohnya apa? Yang ahli perbaikan listrik, dia sudah menjadi khalifah. Yang ahli membangun rumah, dia adalah khalifah. Yang ahli mengajar, dia adalah khalifah. Bahkan yang ahli memasak dan mengenyangkan orang lain dan bikin bahagia orang lain, dia adalah khalifah. Bahkan tukang sapu jalan pun dia adalah khalifah. Sekarang kita sudah tahu apa sebenarnya tujuan dari penciptaan manusia, yakni untuk ibadah dan menjadi khalifah. Sekarang kita sudah punya arahnya nih. Terus selanjutnya manusia mau dibikin dalam tanda kutip seperti apa? Inilah tugas pendidikan yang sebenarnya. Ini perlu dicatat. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah menjadikan manusia yang taat dan konsisten dalam beribadah, serta kuat dan bertanggung jawab sebagai seorang khalifah. Pendidikan di dalam Islam harus memastikan
bahwa seorang manusia, mulai dia dari dalam kandungan, mulai dia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia, mereka itu taat dalam ibadah, menjauhi segala larangan Allah, cerdas dalam wawasan, berkarakter atau berakhlak mulia, teguh dalam pendirian, komitmen dan konsisten, kuat secara jasmani dan rohani, dan tentunya bertanggung jawab sebagai seorang khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Sekali lagi saya tekankan, kenapa hal ini penting? Bapak Ibu coba renungkan. Mungkin kalau cuma satu yang berhasil kita didik, dampaknya mungkin belum terlalu terasa. Tapi bayangkan, kalau 10 orang, 20, 50, 100, 500, 1000 orang berhasil kita didik dengan tujuan pendidikan Islam tadi, maka betapa indahnya dunia. Kita jadi lebih tenang dalam menjalani hidup. Lingkungan kita jadi penuh kebahagiaan. Setiap ada konflik pasti bisa diselesaikan dengan hati yang nyaman, hati yang lembut, hati yang tenang. Berkurangnya kezaliman, kejahatan, pencurian, kekerasan. Itu semua karena kita berhasil dalam menjalankan pendidikan sebaik mungkin. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo kita renungkan kembali, sudah sejauh apa kita berkontribusi terhadap pendidikan, terutama kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, kerabat terdekat kita. Semoga dari langkah yang kecil, kita bisa membawa dampak yang lebih besar di masa yang akan datang. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.